Lanjut ke hadis ya, pelajaran hadis. Kemarin kita sudah sampai bab yang kedua, babu haqqi zauji alal mar'ati. Sudah sampai mana tuh? Sudah sampai ke hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca hadisnya. Adapun apa dalam hadis ente diskusikan atau ya pelajari masing-masing. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ayas judali ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Lau kuntu amiron, kalaulah aku boleh memerintahkan ahadan akan seseorang. Fa'ilnya ini Nabi, kuntu tuknya itu fa'ilnya Nabi. Jadi kata Nabi, lau kuntu kalaulah aku amiron boleh memerintahkan ahadan akan seseorang ayas judali ahadid bahwasanya ia sujud kepada seseorang la amartul mar'ata niscaya la amartu asalnya amartu lamnya tuh la jawab daripada lau tuh lau di depan lau niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Merawikan oleh Imam Tirmizi dan dia mengatakan ini hadis derajatnya hasan sahih. Jadi andai kata Nabi boleh memerintahkan sujud kepada seseorang, sujud di antar orang ke orang, itu hukumnya haram, nggak boleh. Menyembah seseorang itu nggak boleh, haram hukumnya. Sujud hanya buat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat. Tuh, apa dalam hadis di bawah as-sujudu la yajuzu illa lillahi ta'ala. Sujud yang kita sujudnya itu ya nyium sajadah, itu sujud. Kalau kayak orang Jepang itu nunduk, itu bukan sujud, hormat dia, hormat. Karena yang lebih tua dihormatin. Nunduk dia hek. Nah itu bukan sujud. Ente bendera tanggal 17 atau hari Senin, tuh ente begini, tuh angkat tangan, ente hormat, itu hormat bukan sujud. Jadi nggak ada sesuatu yang kita sembah, hanya Allah. Nggak ada sesuatu yang kita sujud, hanya pada Allah. Ini kita salah kalau andai kata kita maaf sama orang, apa sujud, salah. Itu ada sujud syukur. Sujud syukur itu ya mintanya kepada Allah. Ini kita salah. Ini kadang-kadang dapat juara nyanyi sujud. Sujud ada syaratnya. Sujud harus ada takbir dan sujud harus punya wudu. Sujud. Umpama ente pulang dari Mekah begitu sampai di bandara karena perjalanan tadi begitu mengkhawatirkan, begitu mencekam dan sampai di bandara ente sujud, ente udah punya wudu dan takbir Allahu Akbar, sujud syukur. Apa syukurnya? Dan itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia, itu sujud syukur. Jadi sekarang kita udah salah kaprah, habis ngegolin bola sujud.
Sebenarnya cukup. Mendingan angkat tangan, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kalau mau sujud, ya sujud menghadap kiblat, jangan menghadap yang lain. Karena sujud syukur itu harus ada takbir dan ntar salam, ya, yaitu harus menghadap kiblat. Itu sujud. Jadi makanya di sini lau kuntu amiron ahadan, kalaulah aku boleh memerintahkan seseorang ayas judali ahadin untuk sujud kepada seorang, la amartul mar'ata, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suami. Andai kata boleh, kenapa tidak boleh? Nah ini hadis ini ada yang namanya mafhumul hadis. Hadis ini harus dipahami. Ada nanti namanya mafhumul hadis, memahami hadis. Di sini bahwasanya taat kepada suami bukan sujud kepada suami. Ini kita salah kaprah, banyak salah kaprah. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Dia berdosa sama ibunya, lah dia cuci kakinya, dia minum airnya, oon tenan. Salah, bukan begitu caranya. Minta maaf sama orang tua dan juga minta maaf kepada Allah dan seterusnya. Udah jangan melakukan lagi sampai orang tua kita ridho. Itu ketika orang tua kita ridho, maka barulah kasih sayang itu sampai ke surga. Itulah banyak hal-hal yang kita salah kaprah. Karena ini ada hadis, ada yang namanya nanti ulumu mafhumil hadis, ilmu memahami hadis. Banyak. Di sini apa adalah hadis taqidu wujubi riayati haqqi zauji ala zaujati wa wujubi taatihi. Nah itu. Takkid, menguatkan, mensangatkan ya kewajiban memelihara hak suami di atas istri. Jadi ada istri harus memelihara kewajiban terhadap suami. Dan sebaliknya, suami juga harus memelihara kewajibannya terhadap istrinya. Di antaranya sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Ini ya, istri harus memelihara kewajibannya kepada suami. Kalau diajak tidur, tidur. Jadi taqidu wujubi riayati haqqi zauj ala zaujati wa wujubi taatihi. Nah itulah. Mengeraskan kewajiban atau memelihara ya. Mengeraskan kewajiban memelihara hak suami kepada istri di atas istrinya, hak suami oleh istri, dan wa wujubi taatihi, dan harus ada kewajiban taat. Taat dipanggil nyaut, yang paling bagus itu iza nazarta syarratka. Coba kita lihat di sana. Ya, halaman apa itu? Halaman 286. Yang dikatakan mar'atun solehah, istri yang solehah, iza nazara ilaiha syarrathu. Apabila suami memandang kepada istrinya, istri itu syarrathu, menggembirakan, senyum, enak dilihat. Wa iza amaroha atau athu, apabila diperintah oleh suami dia taat. Wa iza ghaba anha hafizatu fi nafsiha wa malihi. Tuh. Nah, di sini juga masih istri harus memelihara hak kewajiban suami. Apa kewajibannya? Ya kalau diajak tidur, diajak ke apa namanya, kehamparan, atau diajak jima, ya kalau nggak ada uzur syar'i nggak boleh menolak. Nah itu juga harus dipahami dengan suami
harus mengajak istrinya dengan cara samhan, tasamuh, toleransi yang kuat. As-sujudu la yajuzu illa lillahi ta'ala. Sujud tidak boleh kecuali kepada Allah. Hadis selanjutnya yang ke-6, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Ayyuma imra'atin, mana-mana seorang istri matat, meninggal, wa zawjuha anha radin, dan suaminya darinya atau kepadanya itu redho, dakhalatil jannah, insyaallah, bukan ukuran insyaallah, dakhalatil jannah, niscaya dia akan masuk surga. Jadi makanya istri harus taat kepada suami yang benar tentunya. Nah, bagaimana kalau suaminya lain agama? Nah, itulah masalah. Islam tidak mengajarkan nikah di luar atau berbeda agama. Tidak. Bahkan Islam mengatakan ente lebih baik nikahkan budak dibanding musyrikah. Itu. Apa dalam hadis iza matatil mar'atu wa hiya mu'minatun wa kanat muaddiyata haqqaz zauji bihaisu nalat ridahu dakhalatil jannah. Dan hadis yang ketujuh, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'zi imra'atun zaujaha bid dunya. Jangan menyakiti istri akan suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain, kecuali dia mengatakan istrinya itu daripada bangsa bidadari. Di dunia, istri yang cakep bagaimanapun, yang keren bagaimanapun, dia tidak boleh menyakiti atau meninggalkan hamparan suaminya kalau memang tidak ada uzur syar'i dan kalau memang itu ada tasamuh di antara keduanya, saling toleransi. Kecuali bidadari. La tu'zihi qatalakillahu. La tu'zihi, kalau Anda kata dia bidadari, la tu'zi, jangan sakiti dia. Qatalakillah, niscaya melaknat oleh Allah. Tuh. Jadi di sini kalau kita lihat la tu'zi imra'atun zaujaha. Bini nggak boleh nyakitin laki. Padahal umumnya laki yang selalu nyakitin bini. Laki ketika dinyakitin bini sampai berdoa, maka doanya itu nanti dakwatul mazlum mustajabah. Makanya di sini nanti ada bulak-balik di sini nanti. Laki nggak boleh nyakitin bini juga jangan nyakitin laki. Bini disakitinnya apa? Ditinggal kawin, pacaran lagi, selingkuh. Nah itu tuh yang padahal kalau dia kurang pangan, kurang papan, dia insya Allah masih bisa rela. Tapi kalau sudah ditinggal, disakiti dengan cara tadi itu, laki main perempuan lagi, nah itulah. Padahal di sini
Kebalikannya di dunia, la tu'zihi. Nah, kalau tadi la tu'zi imratun zaujaha, tapi di sini kalau andai kata ya, la tu'zihi, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, ini saya melaknat. Qatalaki ini muannas, qatalakillah. Fa inna ma huwa indaki dakhilun yusiku ayyufari koki ilaina. Fa inna ma, maka sesungguhnya huwa dia si suami, indaki di sisimu, di sisi istri, dakhilun yaitu masuk dalam tanggung jawab, yusiku ayyufari koki ilaina. Jadi ini hadis, bini jangan nyakitin laki, laki juga jangan nyakitin bini. Yang terakhir, hadis yang ke-8, wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Ma taraktu ba'di fitnatan, ma nafi di sini. Ma taraktu ba'di, tidaklah apa yang aku tinggalkan, fitnah yaitu sebuah fitnah, hiya adarru yaitu lebih mudarat, lebih besar, lebih berbahaya, ala rijali di atas laki-laki, minan nisa'i daripada perempuan. Nabi di sini mengkhawatirkan nanti mata waktu ba'di, setelah sepeninggalanku, yaitu hiya perempuan itu lebih berbahaya dari laki-laki. Awas, perempuan lebih berbahaya dari laki-laki. Artinya apa? Kita punya anak laki, punya anak perempuan, ini menjaganya sangat-sangat beda. Kalau laki-laki sih bodoh amat istilahnya, kita nggak terlalu. Tapi kalau perempuan, karena perempuan kalau dia sudah berbuat yang enggak, hamil duluan, sekampung itu heboh, viral, sekampung itu. Jadi dikatakan hiya adarru 'alal rijal, dia itu perempuan itu adarru, lebih berbahaya di atas laki-laki. Jadi kata Nabi, nanti sepeninggalku, setelah aku meninggal, yaitu hati-hati, perempuan itu lebih berbahaya dari laki-laki. Kalau dia udah bunting, udah kecolongan duluan, udah terlalu bebas, wah dah. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah min zalik. Saya ada apa tuh ya, ada puisi tuh. Makan cendol enggak pakai kelapa, turut bejendol enggak ada bapaknya. Itu awas, hati-hati, pulang kampung itu bapaknya. Laki-laki sih enak, laki-laki punya anak 3 juga belum kelihatan tua dan sebagainya. Tapi kalau perempuan punya anak 2 udah lahir, kalau dia kurang bisa merawat badan, udah beda kelihatan. Nah inilah makanya punya anak perempuan, hati-hati menjaganya, merawatnya, lebih berbahaya daripada laki-laki. Apa dalam hadis annal ibtina libin nisa'i asyaddu minhu bi ghairihinna, bahwasanya bahaya atau fitnah dengan perempuan itu lebih sangat dari yang lainnya. Tuh. Fitnatuhunna khatarun 'alal rijali iz kasiran ma yahmiluhul mailu ilaihinna ila mukhalafatis syar'i wal wuqu'i bil maksiati. Fitnah mereka perempuan itu khatarun 'alal rijal, selalu terlintas
di atas laki-laki. Is kasiron ma yahmiluhul mailu ilaihinna, makanya itu kebanyakan apa, ila mukhalafati syar'i. Hati-hati, anak kita punya anak perempuan pergi ke mall saudara sendiri ngaku ya, itulah harus hati-hati. Itu memang udah diisyaratkan sama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina lin-nas, di apa bahasanya, dihiasi manusia, hubbus syahawat, suka dengan nafsu, suka dengan syahwat, minan nisa, daripada syahwat perempuan. Dah cukup, itu udah 2 bab. Nanti baru masuk ke babun nafaqati alal iyal. Wallahu a'lam bishawab.